Assalamualaikum semuanya, kita masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi dan kita masih membahas perkotaan. Di video ini kita akan membahas pertumbuhan kota. Apa itu pertumbuhan kota dan bagaimana pembagian pertumbuhan kota. Oke, kita mulai. Kita bahas dulu pengertiannya. Apa itu pertumbuhan kota atau urban growth? Pertumbuhan kota ini adalah perkembangan kota secara umum. Oke, bukan hanya perluasan kota, gitu ya. Bukan hanya adanya urbanisasi tadi, gitu ya. Tapi ini secara umum, misalnya adalah kenaikan jumlah penduduk, kemudian kenaikan output yang diproduksi oleh kota itu, kemudian kenaikan atau intensitas penggunaan tanah dan bangunan, kenaikan pendapatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah perkembangan kota secara umum. Nah, istilah urbanisasi itu memiliki konteks yang lebih spesifik daripada pertumbuhan kota, gitu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa urbanisasi adalah bisa dilihat dari meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan atau area perkotaan yang lebih meluas atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, gitu ya. Itu pengertian urbanisasi, dan pertumbuhan ini sekali lagi ini pengertiannya lebih luas daripada itu. Nah, dalam hal kependudukan misalnya kita bisa membedakan apa itu urbanisasi dan apa itu pertumbuhan. Urbanisasi itu meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sedangkan pertumbuhan kota itu meningkatnya jumlah penduduk saja itu juga bisa dilihat sebagai pertumbuhan kota. Misalnya kenaikan dari apa? Selisih antara kelahiran dan kematian misalnya. Kemudian ada migrasi juga. Nah, hal-hal ini walaupun proporsinya masih sama, gitu ya, antara berapa yang tinggal di perdesaan, berapa yang tinggal di perkotaan, tapi kita masih menganggapnya sebagai pertumbuhan, gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah konsep umum dari perkembangan kota. Nah, kita bisa membedakan pertumbuhan kota itu ke dalam pertumbuhan kota yang eksternal dan pertumbuhan kota yang internal. Pertumbuhan kota yang eksternal ini artinya adalah pertumbuhan atau perkembangan kota yang memengaruhi daerah sekitar, gitu ya, daerah sekitar kota, gitu ya, yang mungkin biasanya adalah berupa daerah rural atau desa. Sifat-sifat kekotaannya mulai merembet ke situ. Nah, jenis-jenis pertumbuhan atau perkembangan seperti ini kita kategorikan sebagai pertumbuhan kota eksternal. Contohnya apa? Contohnya adalah pergeseran kegiatan manufaktur dan industri dari wilayah kota, bergeser ke daerah pinggiran atau bergeser ke rural, gitu ya, sehingga sifat kekotaannya berkembang ke situ. Oke, itu berarti eksternal. Kemudian berkembangnya permukiman sebagai kota baru di wilayah sekitar kota. Oke, kemudian berkembangnya kota-kota kecil dan menengah di daerah metropolitan. Oke, kemudian meningkatnya sarana penghubung untuk penghubung dengan daerah sekitar. Oke, ini adalah contoh pertumbuhan eksternal. Kalau pertumbuhan internal itu adalah pertumbuhan yang terjadi di dalam kota itu. Oke, intensitas bangunan, penduduk, penggunaan lahan, fasilitas kota, pendapatan, output. Pokoknya yang intinya yang di dalam internal kota sendiri itu kita sebut sebagai pertumbuhan internal. Nah, ini adalah contohnya. Berkembangnya fungsi kota baik skala regional, nasional maupun internasional. Fungsi kota di sini bisa dilihat dari bagaimana dia sebagai pemasok PDB atau PDRB, gitu. Semakin besar, berarti outputnya semakin besar. Ada pertumbuhan internal di sini. Kemudian adanya pergeseran pusat-pusat permukiman di dalam kota. Masih di dalam kota, tetapi ada pergeseran sektor-sektor permukiman dan yang lain, gitu ya. Intinya ini masih di dalam kota, maka kita bisa lihat, bisa kita kategorikan sebagai pertumbuhan kota. Contoh lainnya adalah pemanfaatan lahan kota yang semakin intens, kemudian sarana dan prasarana perkotaan yang semakin maju dan modern. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertumbuhan internal.